Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Trilaksono Suwarto Putra dengan NIM 2211600198, mahasiswa Universitas Budi Luhur. Kali ini saya akan melakukan peninjauan dari penulisan karya ilmiah dengan judul The Design Philosophy of the DARPA Internet Protocols untuk memenuhi tugas dari jaringan komputer dan komunikasi data. Tinjauan artikel yang pertama. Artikel tersebut atau karya ilmiah tersebut ditulis oleh David de Klerk pada tahun 1988 dengan judul The Design Philosophy of the DARPA Internet Protocols. Membahas ataupun topik masalah bagaimana menghubungkan jaringan komputer yang ada ke dalam jaringan yang jauh lebih besar seperti yang saat ini kita kenal dengan nama internet. Walaupun pengembangan awalnya yang pada saat itu dilakukan oleh DARPA ataupun Defense Advanced Research Project Agency. Tulisan ini menyajikan solusi untuk masalah yang dihadapi pada saat itu, yaitu berdasarkan serangkaian asumsi tertentu tentang bagaimana internet seharusnya bekerja. Solusi tersebut sebenarnya adalah cara kerja internet yang saat ini kita kenal dan kita gunakan, dan juga bahkan sudah berjalan sampai dengan saat ini. Internet pada awalnya dirancang untuk tujuan pertahanan militer dan sistem komersial. Namun seiring berkembangnya waktu dan zaman, kita bisa menikmati internet dengan mudah. Topik detail dari pembahasan penulisan karya ilmiah tersebut yaitu menjelaskan yang pertama, apa itu DARPA, lalu yang kedua, bagaimana arsitektur internet dapat berjalan dengan baik, lalu yang ketiga, menjelaskan 3 gagasan utama di balik filosofi desain internet, yang keempat, apa tujuan penting dari internet itu diciptakan, lalu yang kelima, terkait dengan perbedaan TCP dan UDP. Hasil studi yang ada di penulisan karya ilmiah tersebut yaitu pada awalnya internet diperuntukkan dan dikembangkan oleh DARPA. DARPA itu Defense Advanced Research Project Agency adalah agensi dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang bertanggung jawab atas pengembangan teknologi baru untuk digunakan oleh militer. Nah, DARPA bersifat independen dari program penelitian dan pengembangan militer lainnya yang akan dilaporkan langsung kepada manajemen Departemen Pertahanan. Dengan membuat terobosan di bidang desain internet yang menawarkan solusi yang sangat terukur, sehingga jumlah host di internet telah tumbuh secara eksponensial dalam beberapa dekade terakhir ini. Bahkan di dunia saat ini, meskipun beberapa asumsi awal di balik desain tersebut tidak lagi berlaku ataupun sudah usang. Nah, solusi yang disajikan oleh tulisan ini masih dianggap sangat relevan dan juga sangat berhasil. Yang diketahui oleh penulisan tersebut, internet memang memiliki masalah. Tetapi dari sudut pandang desain, kesederhanaan dan skalabilitas adalah 2 aspek penting dari internet yang membuatnya sukses seperti saat ini. Tulisan ini berfokus pada 3 gagasan utama di balik filosofi desain internet. Yang pertama, menyatakan bahwa desain menyatakan kehandalan dan juga menekankan terhadap kehandalan, fleksibilitas, dan dukungan dari beberapa jaringan, layanan atas efisiensi, biaya, dan akuntabilitas. Nah, pada akhirnya
kita sekarang memiliki internet yang bukan entitas terpusat, tetapi kumpulan jaringan yang terdesentralisasi dan terdistribusi. Nah, kedua, desain internet berlapis, artinya TCP dan UDP berada pada lapisan terpisah sebagai IP. Desain ini memungkinkan lapisan bawah IP dibuat sesederhana dan fleksibel mungkin. Nah, yang ketiga, menekankan pada kesederhanaan daripada kompleksitas. Nah, namun pada akhirnya ilmuwan juga memberikan keperhatian khusus terkait dengan kecepatan, karena kecepatan itu jauh lebih penting dari keseluruhan proses yang ada di dalam internet. Nah, akibatnya daripada memiliki mekanisme dalam IP untuk memastikan paket dikirim dengan benar, namun verifikasi ditempatkan pada host akhir. UDP singkatan dari User Datagram Protocol, yaitu merupakan bagian dari sistem lapisan transport TCP atau IP yang memiliki karakteristik unreliable dan tanpa melakukan konektivitas antara satu atau beberapa host dalam jaringan TCP atau IP. Sedangkan TCP itu singkatan dari Transmission Control Protocol, yang mana merupakan salah satu teknologi yang sangat bermanfaat dalam dunia jaringan komputer. Setiap komputer sekarang menggunakan protokol TCP ini untuk saling dapat terkoneksi satu sama lain ataupun mengirim data dan bahkan menerima data. UDP merupakan protokol yang berjalan pada transport layer yang bersifat unreliable atau tidak dapat diandalkan atau connectionless. Juga merupakan kebalikan dari transport layer TCP. Batasan dan kekurangan yang saya pribadi lihat dari penulisan tersebut. Namun balik lagi, ini merupakan opini saya pribadi. Hasil penelitian yang dijelaskan pada penulisan tersebut belum menjelaskan level atau tingkatan seperti OSI layer ataupun TCP layer yang menjelaskan secara detail terkait dengan TCP dan UDP bekerja. Lalu yang kedua, kurangnya pemaparan mengenai pendekatan mana yang menentukan prioritas tujuan utama yang sangat mendukung dari hasil solusi yang akhirnya digunakan. Lalu yang ketiga, kekurangannya itu belum detail menjelaskan dari tahapan proses perubahan bentuk dari masing-masing tiap desain, sehingga pembaca bisa jauh lebih mengerti bagaimana perubahan mungkin dari fase 1, fase 2, fase 3 dan sampai dengan fase akhir yang saat ini ataupun pada saat penulisan tersebut digunakan dan diimplementasikan. Nah, seperti yang kita ketahui, ini ada OSI layer dan juga TCP ataupun IP layers. OSI layers itu menjelaskan beberapa tahapan proses yang jauh lebih mendetail. Walaupun kedua ini memang didesain secara berbeda tujuannya, tapi saya mempercayai bahwa OSI layer itu jauh lebih detail. Yang seperti kita tahu juga, physical layer itu tujuan untuk mengirim data melalui media transmisi. Ini contohnya seperti hub, NIC ataupun kabel. Lalu data link itu menambahkan MAC address pada paket, atau contohnya bisa dilihat pada switch. Lalu yang ketiga, pada network layer itu menambahkan alamat jaringan paket ini pada router. Lalu ya, di transport layer itu mengatur flow control, acknowledgement, dan mengirim ulang data jika diperlukan.
Nah, ini yang dibahas pada artikel ataupun penulisan karya tersebut terkait dengan TCP ataupun UDP. Lalu pada session layer membentuk koneksi, kemudian memutuskannya ketika seluruh data telah terkirim. Nah, ini pada NetBIOS atau PPTP. Lalu presentation layer memformat data sehingga dapat dikenali oleh penerima. Nah, ini yang kita lihat pada URL browser itu ada HTTPS, HTTP, terkait dengan SSL, TLS, dan lain sebagainya. Lalu pada application layer itu untuk menunjang aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan. Nah, ini contohnya seperti pada SMTP. Lalu yang terakhir, ini opini pribadi saya yang masih belajar terkait dengan jaringan. Saat ini di penulisan tersebut itu belum digambarkan tahapan proses perubahan fase awal sampai dengan akhir terkait dengan pembentukan jaringan. Sehingga saat ini penulisan tersebut menurut saya itu masih sulit dipahami, dan ketika sudah ada tahapan-tahapan proses tersebut seharusnya bisa dieksplorasi lebih detail karena menjelaskan beberapa masalah, kekurangan, kompleksitas yang muncul dari pilihan desain dari masing-masing pembentukan tersebut. Nah, ketidakmampuan untuk memenuhi beberapa tujuan dan akhirnya memunculkan masalah yang selalu ada dalam setiap desain sistem. Jadi nanti setelah ditambahkan mungkin dari pembaca berikutnya itu bisa melakukan pembentukan desain yang mungkin bisa lebih baik lagi ataupun penyempurnaan. Dalam hal ini untuk menyederhanakan daripada menempatkan terlalu banyak kerumitan di titik akhir yang mungkin menghambat kinerja yang masih belum bisa dijawab secara pasti. Nah, lalu yang kedua, penelitian ini itu dilakukan pada tahun 1988. Mungkin sudah tidak valid lagi ataupun sudah usang karena perkembangan internet saat ini sudah sangat cepat dan jauh berbeda. Apalagi banyak yang mengenal terkait dengan teknologi blockchain dan lain sebagainya. Tapi yang saya yakini dan saya pelajari juga, penulisan karya ilmiah ini menjadi dasar dari semua itu dan bahkan masih berlaku lagi. Lalu yang terakhir, sebagai catatan, proyek ARPANET secara resmi sudah dinonaktifkan pada tahun 1990. Jadi mungkin terkait dengan ditutupnya atau dinonaktifkan ARPANET, banyak hal yang belum saya pelajari, sehingga terkait dengan penulisan karya ini masih berbeda cara implementasinya seperti yang kita kenal saat ini. Oke, baik, itu adalah tinjauan artikel pertama yang telah saya lakukan. Bila ada kesalahan, mohon diharap maklumi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.